saya menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030. Mudah-mudahan Bupati yang sudah dilantik, Pak Cecep dan Pak Asep Supari sebagai Wakil Bupati bisa memajukan Kota Tasikmalaya. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 4 Juni 2025, saya Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden Republik Indonesia melantik Saudara Haji Cecep Nurul Yakin sebagai Bupati Tasikmalaya. Saudara Asep yang hari ini dilantik, ada Pak Dandim, Kapolres, Kajari, semua hadir. Dan tidak lupa juga istri tercintanya yang hari ini jadi ketua PKK dan wakil ketua PKK. Ketua PKK-nya satu kan? Keprok atau keprok? Gubernur atau Kang Hereng. Jadi saya tadinya mau melaksanakan pelantikan di dalam, tetapi karena lihat ini sebagian pendukungnya sudah datang ke sini, pengen menyaksikan. Kemudian, aduh cenah Bupati teh dilantik panas, tim sukses jauh lebih panas. Betul nggak? Papanasan. Modal kaos, naik truk, ngilup di medsos ngabuli jeung dibuli, ya kan? Dan kabagian anak ukur kabagian aja, balik genting di ongkosan, ting. Ini sudah di ongkosannya bupatinya geus jangan, makanya saya berikan tadi SK-nya. Jadi bupatinya di Kabupaten Tasik, tapi SK mah pasti di Bang Jabar. Nah, apa sih di Kabupaten Tasik ini? Saya satu ngingetin kepada yang pasang umbul di Pemprov Jabar, eta umbul-umbul nak kusut, ngerakeun sih. Kemudian pas saya kena umbul-umbul kusut, Gubernur Jawa Barat tuh rapih, tertib. Jika celana jero pemijikan maneh. Saya tuh orangnya detil. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Kalau gubernurnya detil, bupatinya harus detil. Gubernur nawanian, bupati kudu wanian. Gubernur namaung, bupati kudu mau. Apa sih pesan saya di Tasik? Satu, angka kemiskinannya masih tinggi, segera dibenahi. Kemudian keluarga berencananya belum berhasil, segera dibenahi. Kebersihan lingkungannya masih harus ditingkatkan, segera dibenahi. Kenapa sayangnya itu dengan cepat dilaksanakan? Lamun eueuh honor. Untuk itu harus dicontohkan, karena sekarang nggak bisa perintah, belum tentu perintah camat diturun, belum tentu perintah kepala desa diturun, belum tentu perintah kepala sekmat diturun, harus turun, dipelopori. Urang sudah ngamimpina nya ngagogog nyamanto.
Urang Sunda mah mingpina teh kudu hade congcot, hade Bacot. pamingpina kudu hade gonggong, hade tagong. Nah iya gonggongna geus alus, tagongna geus alus, congcotna bisa nginjem nah bagi-bagi ke. Nah ini yang harus dilakukan di Kabupaten Tasik karena saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan berhotmix sampai seluruh jalan. Seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apalagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu orang Tasik, tahu. Buka kabogoge pernah. Ngorona atuh playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini, saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk pembangunan. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi adalah janji untuk menikah. Cici geus mah. Anu umur 40 tahun kaluhur mah lagu beli serban kaing mah kapake. Cici 40 tahun, Rana 40 tahun kaluhur. Rugi yang gubernur menang ke Rana Kolot. Jadi tidak kaboga deui. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihin, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamentasi menjadi aksesoris pembangunan. Di kampung saya, di tempat saya ngantor pasti ayah awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu orang Tasik. Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung, orang Tasik. Maksud saya apa? Hidup Tasik. Jangan ragu Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Jadi di gerbang Kabupaten Tasik mengema pasangan boboko raksasa. Pasangan hihin raksasa karena itu cirinya. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, umur diurus, kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saja. Di kampung saya di Lemur Pakuan hari ini, penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta. Sabtu Minggu 200 juta. Belum yang lain. Hanya apa? Saya hanya bikin saung ditata, bikin jalan saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik, animo yang kuat. Apalagi Tasik, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran. Produksi KBG ayah di Tasik. Santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang hihin di Tasik, kampung adat di Tasik, tapi tukang nambang ilegal di Tasik. Nah, apa pesan saya? Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galuh nu agung. Artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan.
karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata nilai Tasik. Ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Ini saya nitip para ketua, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, dan yang terakhir saya pesan di Tasik, belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik, jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Pang gede nah saya Jawa Barat, pang gede nah yang Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mari kita kelola keuangan daerah, memprioritaskan apa yang dibutuhkan. Terakhir, sudah jadi bupati, sudah jadi wakil bupati. Bupatinya rakyat, bukan bupatinya partai. Wakil bupatinya rakyat, bukan wakil bupatinya partai. Jangan membawa simbol-simbol partai ke pemerintah. Konsisten. Tiba-tiba partai hejo, kantor bupatinya dicek hejo. Bupatinya belum, gedung SD belum. Saya tidak mau. Warna pemerintah itu putih, Pak. Di mana-mana, mau di Amerika gedung putih, semua putih. Sudah dibodaskan deh nama. Netral, lurus, sesuai dengan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tanya ke Pak Sekda, sebagai gubernur hari ini semuanya terbuka. Pemilihan komisaris BJB saya ambil profesional. Direktur BJB hari ini profesional. Hari ini Jamkrida, asuransi pemerintah provinsi, saya umumkan secara terbuka. Pemenangnya yang ranking tertinggi ada 5, semua diumumkan sampai angkanya diumumkan. Untuk apa? Karena kita butuh pemerintahan yang berintegritas agar rakyat percaya. Dan pesan ini juga sering disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tidak ada warna partai, tidak ada bendera partai, tidak ada arah partai. Yang ada adalah arah negara, arah pembangunan, arah kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita. Kampungna, resi kantor pemerintahan resi pamimpinan. Hatungun. Allahumma fiqilak wa mentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mudah-mudahan hari ini bisa langsung serah terima jabatan, nanti sore bisa pidato pertama langsung nanti malam, besok sudah bekerja, dan hari ini Pak Bupati bisa mengikuti pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung jadi bupati dan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.